Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, pembelajar hebat. Terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya share, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pernah nggak Anda merasa kesal ketika niat baik malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikan tidak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang-kadang berjalan tidak sesuai harapan dan realitas yang kita terima itu kadang pahit. Nggak semua niat baik akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tidak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita aja itu bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun, berbuat baik harus selalu Anda lakukan karena itu nggak ada hubungannya dengan penilaian orang lain. Saya setuju dengan Anda dan sangat manusiawi ketika Anda merasa kecewa, sedih, atau marah ketika kebaikan Anda tidak dihargai. Meski begitu, sebaiknya tetaplah sabar. Ingat satu hal, berbuat baik itu semata-mata Anda memang orang baik. Tidak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena memang kita ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian atau balasan kebaikan yang sama. Setuju atau sependapat? Kita tidak pernah bisa mengatur penilaian atau balasan orang lain terhadap perbuatan kita. Sungguh melelahkan kalau kita harus bergantung pada penilaian orang lain atas hal-hal yang kita lakukan. Daripada terus merepotkan diri sendiri dengan hal itu, ada baiknya kita niat saja melakukan suatu kebaikan atas nama kebaikan itu sendiri. Kita melakukan kebaikan karena memang itu hal yang baik dan benar untuk dilakukan. Melakukan kebaikan mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan batin, jadi nggak perlu pusing dengan balasan atau penilaian orang lain terhadap kita. Cukup kita lakukan hal yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, lalu biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri untuk menghadirkan lebih banyak anugerah di sekitar kita. Kuncinya, lupakan segala kebaikan yang pernah Anda lakukan untuk siapapun, ikhlaskan, lalu berbahagialah. 5 alasan kenapa Anda harus tetap berbuat baik sekalipun tidak ada yang menghargai. Yang pertama, karena kebaikan tetaplah kebaikan, sekalipun tidak ada yang menghargai. Coba deh, renungkan mendalam hal ini. Pada awalnya mungkin pemikiran ini akan cukup sulit Anda terima karena mungkin Anda sering membayangkan bahwa kebaikan yang sudah dilakukan ya pasti akan selalu dihargai dan dibalas kembali dengan kebaikan. Namun kan kenyataan sering berkata lain. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan sikap orang lain yang kurang atau tidak menghargai kebaikan Anda. Yakinlah kalau kebaikan akan tetap bersinar, meski mungkin masih belum disadari banyak orang saat ini. Izin bercerita, saya punya tetangga yang memang terkenal antisosial. Sering mempersulit orang lain dan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Parkir mobilnya mengganggu mobil lain yang akan lewat. Kalau ada tukang paket teriak-teriak depan rumah, dan sayanya nggak nyaut atau rumah saya lagi kosong, bukannya dia bantu menerima itu, dia malah bilang orangnya nggak tinggal di situ. Atau saya nggak kenal. Sementara kita nggak pernah merasa masalah tuh nerimain paketnya dia atau melakukan sesuatu untuk dia. Ya kan? Ya, pikiran saya simpel, mempermudah kurirnya, ngapain mempersulit gitu. Nah, tapi saya tetap mengambil keputusan berbuat hal baik kepada orang yang menyebalkan ini, walaupun difitnah, digibahin di belakang dan dia tetap tidak menyenangkan, ya sudahlah. Alasan yang kedua, karena Anda memang orang baik. Orang baik tidak menunggu balasan kebaikan yang sama. Bertindak bukan karena takut neraka atau mengharap surga. Dan juga butuh pujian dan balasan. Anda berbuat baik karena memang ingin menebarkan kebaikan. Karena panggilan jiwa. Karena menikmati berbuat baik dan merasa bahagia atas itu semua. Alasan ketiga, hukum alam itu nyata. Pada dasarnya setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan juga.
Jika bukan oleh orang yang kita kehendaki, nanti akan ada kebaikan lain yang tertuju pada kita. Ya, kalau seandainya bukan untuk kita, bisa jadi untuk anak cucu kita. Pepatah selalu mengatakan siapa yang menabur dia akan menuai. Teruslah berbuat baik dan biarkan benih kebaikan Anda bertumbuh hingga akhirnya suatu saat nanti panen. Urusan kita cuma menebar. Balasan atau penghargaan bukan urusan kita. Alasan yang keempat, rasa kecewa akan membentuk mental yang kuat. Ini sangat baik untuk membentuk karakter Anda. Jika kebaikan yang telah Anda lakukan itu selalu mulus saja tanpa ada hambatan, mungkin Anda tidak akan menyadari berbagai pelajaran hidup yang penting. Justru, pada saat kebaikan Anda tidak dihargai orang lain, Anda akan belajar banyak hal dan penting tentang hidup yang sebelumnya mungkin tidak Anda sadari. Misalnya, belajar lebih sabar, lebih bijak menghadapi orang-orang yang berbeda, dan masih banyak lagi. Jadi coba ambil sisi positif dari kejadian yang sudah Anda alami dan tetap semangat. Alasan yang kelima, Anda hidup bahagia, jauh lebih bahagia jika tidak tergantung pada penilaian orang lain. Perbuatan baik ketika dilakukan dengan tulus sudah sepantasnya tidak lagi diingat. Sebab dengan mengingat setiap detil hal baik yang kita lakukan pada orang lain, justru itu memperlihatkan kalau nggak tulus melakukannya. Tujuan melakukan perbuatan baik adalah menebar kebaikan, bukan mengharap balasan yang serupa atau malah lebih. Jadi, lupakan setiap hal baik yang sudah dilakukan. Kalaupun tidak dihargai, nggak apa-apa. Fokus aja melakukannya karena kenikmatan dan kebahagiaan yang Anda rasakan. Dengan demikian, apapun sikap orang lain, tidak akan menghalangi Anda untuk tetap semangat menebar kebaikan. Setuju atau sepakat? Almarhum Bunda Teresa, tokoh inspiratif dunia, pernah berpesan, sadarilah bahwa semuanya itu hanya di antara engkau dan Tuhan, tidak akan pernah ada di antara engkau dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan atas perbuatan baik yang kau lakukan. Tapi percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang jujur dan dia dapat melihat ketulusan hatimu. Jadi tetaplah berbuat baik apapun respon orang lain pada Anda. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing pada video ini. Selanjutnya saya akan tetap berbagi topik-topik seputar public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim hari ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.